Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang SP2TP. Definisi SP2TP yaitu singkatan dari pencatatan dan pelaporan berpedoman kepada sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas. Menurut Departemen Kesehatan tahun 1992, yang pertama yaitu kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas termasuk Puskesmas pembantu. Yang kedua, sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan, berintegrasi, dan mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, yaitu terpadu merupakan gabungan dari berbagai macam kegiatan pelayanan kesehatan Puskesmas untuk menghindari adanya pencatatan dan pelaporan lain yang dapat memperberat beban kerja petugas Puskesmas. Ruang lingkup SP2TP. Yang pertama, yaitu dilakukan oleh semua Puskesmas, termasuk Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling. Yang kedua, pencatatan pelaporan mencakup yaitu data umum dan demografi wilayah Puskesmas. Kedua, yaitu data ketenagaan di Puskesmas. Ketiga, yaitu data sarana dimiliki Puskesmas. Yang keempat, data kegiatan di Puskesmas baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Ruang lingkup yang ketiga, yaitu pelaporan dilakukan secara periodik. Yang dimaksud yaitu bulanan, tribulan, semester, dan tahunan. Tujuan SP2TP yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Tujuan khusus terbagi 4. Yang pertama yaitu sebagai dasar penyusun perencanaan tingkat Puskesmas. Yang kedua, sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas. Yang ketiga, yaitu sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas. Yang keempat, mengatasi berbagai kegiatan hambatan pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas. Manfaat SP2TP ada 4. Yang pertama itu memudahkan dalam mengelola informasi kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, memudahkan dalam memperoleh data untuk perencanaan dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan. Yang ketiga, yaitu memudahkan dalam melakukan pembinaan tenaga kesehatan. Yang keempat, memudahkan dalam melakukan evaluasi hasil. Jenis pencatatan SP2TP ada 2, yaitu pencatatan yang dibuat di dalam gedung Puskesmas dan pencatatan yang dibuat di luar gedung Puskesmas. Pengelolaan catatan. Dalam membantu proses pengelolaan dilakukan menggunakan formulir standar yang ditetapkan SP2TP. Sebagai berikut, yang pertama yaitu rekam kesehatan keluarga, yang kedua kartu rawat jalan, yang ketiga kartu indeks penyakit, yang keempat kartu ibu, yang kelima kartu anak, yang keenam KMS balita atau anak sekolah, yang ketujuh KMS ibu hamil, yang kedelapan KMS usia lanjut, dan yang terakhir register. Jenis pelaporan SP2TP ada 3. Yang pertama yaitu laporan harian untuk melaporkan kejadian luar biasa penyakit tertentu. Yang kedua, laporan mingguan untuk melaporkan kegiatan penyakit yang sedang ditanggulangi. Yang ketiga, laporan bulanan untuk melaporkan kegiatan rutin program. Laporan jenis ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama LB1 berisi data kesakitan, yang kedua LB2 berisi data kematian, yang ketiga LB3 berisi data program gizi, KIA, KB, dan yang terakhir yaitu LB4 berisi data obat-obatan. Bentuk formulir laporan. Bentuk formulir laporan itu terbagi 9. Yang pertama yaitu formulir LB untuk data kesakitan dan obat. Yang kedua, formulir LT yaitu untuk data kegiatan. Yang ketiga,
formulir LS, yaitu untuk data sarana, kegiatan, dan kematian. Yang keempat, LB1, yaitu laporan data kesakitan. LB1 ini terbagi dua, yaitu kasus lama dan kasus baru. Yang kelima itu LB2, itu laporan data kematian dan laporan obat-obatan. Yang keenam, LB3, yaitu gizi, KB, imunisasi, KIA, pengamatan penyakit menular seperti diare, malaria, DBD, TB paru, kusta, filaria, ISPA, rabies, dan lain-lain. Yang ketujuh, LB4, yaitu data obat-obatan. Yang kedelapan yaitu LT, yaitu laporan kegiatan puskesmas. Dan yang terakhir yaitu laporan data dasar puskesmas. Mekanisme pencatatan dan pelaporan terbagi tiga. Yang pertama yaitu laporan sentinel, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Laporan sentinel terbagi tiga. Yang pertama itu laporan bulanan sentinel atau LB1S. Yang kedua laporan bulanan sentinel yaitu atau LB2S. Dan yang terakhir itu dalam laporan ini memuat data KIA, gizi, tetanus neonatorum, dan penyakit akibat kerja. Laporan bulanan yang kedua yaitu yang pertama data kesakitan, data obat-obatan, data kegiatan gizi, dan imunisasi termasuk pengamatan penyakit menular. Laporan tahunan yaitu data dasar puskesmas, data kepegawaian, dan data peralatan. Alur laporan ada dua, yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan triwulan yang pertama yaitu hasil entry data atau rekapitulasi LB1, yang kedua hasil entry data atau rekapitulasi LB2, yang ketiga hasil entry data atau rekapitulasi LB3, dan yang terakhir yaitu hasil entry data atau rekapitulasi LB4. Laporan tahunan dimana itu yang pertama hasil entry data atau rekapitulasi LT1, yang kedua hasil entry data atau rekapitulasi LT2, dan yang terakhir itu hasil entry data atau rekapitulasi LT3. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan mengenai SP2TP. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.